Syekh Al-Alim Al-Muhaddits Yusuf bin Ismail ila Rubi Al-Alam Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abdi Al-Lahdi usulihim al-maghfirah wa jannah wa anna Allah yu'idu alaihim min asrarim anwarim ulumi barakatin fid din wal akhirah ala hadhihi wa kulli niyatin salih ila hadratin nabil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. وبالسند المتصل إلى العالم العلامة المحدث الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ووصلنا إلى وقوله وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر فذكر الحديث بطوله. قال الحسن فكتمتها الحسين زمانا ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه فسأله عما سألته عنه ووجدته قد سأل أباه عن مدخله ومخرجه وشكله فلم يدع منه شيئا. Masih tentang akhlaknya, sifat daripada akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga perilaku atau kesabaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini riwayat daripada Sayyidina Al-Hasan wa anil Hasan radhiyallahu taala anhu, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu qala, beliau berkata sa'altu khali Hind bin Abi Halah, aku bertanya, aku takuni akan saudara dari ibu, paman ding sanak mama. Ya. Ngaran sidin Hindun ibni Abi Halah. Nah, identik Hindun itu ngaran babinian, tapi di sini laki-laki. Ya, Hindun ini. Ibni Abi Halah, yang mana Hindun ini adalah dingsanak Sayyidatuna Fatimah Zahra seibu, karena Mama Sidin itu sama Sayyidatuna Khadijah, sedangkan abah itu berbeda. Jadi kalau Sayyidatuna Fatimah itu adalah abah Sidin Rasulullah, sedangkan Hindun ini laki daripada Sayyidatuna Khadijah yang terdahulu. Jadi berdingsanak, makanya ujar Sayyidina Hasan khali, yaitu siapa? Dingsanak mamaku. Karena kalau dingsanak abah itu adalah ngarannya ammi ya dalam bahasa Arab. Wakana, dan adalah beliau itu wasafan, seseorang yang sangat pintar dalam memberikan sifat. Jadi kayak apa orang tua harapkan nama mengesahkan orang tua, mendetailkan sifat-sifat seseorang itu. An hilyati
daripada sifat-sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ana ashtahi, dan aku sangat ingin, an yasifali, beliau menyifatkan kepadaku daripada akhlaknya atau sifat Rasul syai'an, sesuatu. Tahu secara detail bagaimana akhlak atau sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqala, berkatalah Hindun tadi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul itu sallallahu alaihi wasallam fakhman mufakhaman. Ini hadis telah lewat di pertama kita belajar. Kita membaca yaitu tentang khuluq. Apa judang pribadinya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenai kondisi tubuhnya, wajah. Hadisnya ini. Nah, ini hanya sebagian yang disebutkan. Fakhman mufakhaman, yaitu agung pada diri beliau itu. Kalau sudah dengar agung, itu luar biasa berarti ya. Ya tala'la'u wajhu, bercahaya wajah beliau, tala'lu al-qamari, seperti cahayanya bulan, lailatul badri, di malam purnama cahayanya. Fadzakar al-hadis bituhi, lalu kemudian menyebutkan hadis dengan panjang, yang mana ini telah lewat. Mudah-mudahan kita masih ingat walaupun kada seberataannya. Hadisnya panjang ini, yang menyebutkan bagaimana wajah Rasul, kemudian kaning Rasul, dan segala-galanya panjang. Qala al-Hasan, imbah itu Sayyidina Hasan mendengar sifat-sifat tadi itu, beliau berkata, fakatamtu al-Husain zamanan, laku aku menyembunyikannya. Jadi sifat Rasul yang disifatkan oleh tadi paman beliau Hindun, kada dikisahkan sidin, sembunyikan sidin. Kenapa? Tujuannya pingin tahu ding sanak ini perhatian kada lawan pakaian juga pulang. Sampai di mana perhatian, sehingga kalau memang perhatian kan betakun juga nih. Lalu disembunyikan sidin zamanan, beberapa waktu kada dikisahkan sidin. Summa, kemudian haddastuhu, kemudian aku kisahkan, aku sampaikan kepada Sayyidina Husain. Fawajadtuhu, sekalinya ujar Sayyidina Hasan apa? Fawajadtuhu, aku dapati sidin, aku dapati Sayyidina Husain, qad sabaqani ilaihi, ternyata apa? Sabaqa, mendahului aku. Jadi sifat-sifat yang tadi aku tahu itu, ujar Sayyidina Hasan, pas sidin kisahkan kepada Sayyidina Husain, sekalinya Sayyidina Husain sudah tahu seberataan. Padahal maksudnya ini kan hendak memberi kejutan, lawan hendak ingin tahu kepedulian Sayyidina Husain lawan kai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad sabaqani ilaihi, telah mendahuluiku ilaihi, kepada sifat-sifat itu tadi. Tahu berataan sudah. Anda kejutan, kada jadi kejutan lagi. Karena ketahuan sudah terdahulu sidin. Fasa'alahu, lalu kemudian apa? Sa'alahu, menakuni Sayyidina Hasan, yaitu kepada paman sidin Hindun tadi, amma sa'altuhu, daripada apa-apa yang aku takuni, anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak aku takuni seberataan kepada paman tadi Hindun, ternyata sudah ditakuni oleh Sayyidina Husain juga. Wa wajadtuhu, dan kemudian aku dapati ia qad sa'ala, dan ternyata pulang Sayyidina Husain apa? Dan aku dapati ia qad sa'ala, telah menakuni pulang abahu, abahnya. Siapa abahnya Sayyidina Husain? Sayyidina Ali. Sama-sama aja, abahnya Sayyidina Husain Sayyidina Ali, abahnya Sayyidina Hasan juga Sayyidina Ali. Sekalinya apa? Lebihnya Sayyidina Husain, ternyata Pak Sidin betakun pula lawan abah. Kalau nang tadi betakun lawan paman bener aja, ternyata Sayyidina Husain tambahannya pulang betakun lawan abah, mengenai sifat-sifat nang lain daripada Rasulullah. An madkhalihi, yaitu tentang apa? Madkhalihi, waktu masuknya Rasul ke rumah. Jadi madkhal ini artinya Pak, masa waktu masuk, zaman waktu masuk sidin. Wa makhrajihi, dan waktu di luarnya sidin. Napa nang digawi ketika di dalam rumah? Di apa nang digawi? Lawan keluarga, lawan anak, lawan cucu, apa nang digawi? Ditakuni oleh Sayyidina Husain kepada Sayyidina Ali.
wa makhrajihi, dan kemudian di luar sidin, waktu di luar Nabi apa yang dilakukan oleh Nabi, wa syaklihi, dan kemudian bentuknya Nabi itu pun juga ditakuni oleh Sayyidina Husain. Falam yada' minhu, dan tidak meninggalkan daripadanya syai'an, akan sesuatu, habis ditakuni detail oleh Sayyidina Husain. Nah, ini pentingnya kita itu batakun. Sesuatu yang kita kada tahu takunakan. Miftahul ilm as-su'al, kuncinya ilmu batakun. Bagi para penuntut ilmu, jangan supan batakun, jangan gengsi dipadahakan kada tahu atau ditawakan orang ketika batakun. Karena mungkin sewaktu-waktu kalau belajar batakun lawan guru, tetawaan kawan asa supan, itu jarak batakun kedokon lagi batakun, kenapa ditawakan jar? Padahal kada apa-apa, itu biasa, wajar. Dengan batakun itu sebenarnya yang menawarkan itu pun belum tentu tahu jawabannya nya. Karena pas dijawab oleh guru dapat faedah, kita nang batakun ini pembuka kunci supaya orang tahu beratakan. Makanya ujar Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mendapatkan ilmu itu apa? Bilisanin saul wa qalbin uqul, dengan lidah nang saul banyak batakun, wa qalbin uqul, dan hati nang terbuka menerima masukan-masukan daripada orang lain. Itu kunci para penuntut ilmu. Jangan supan ya di sekolahan. Karena batakun itu bukan berarti kada beradab, justru guru senang. Walaupun mungkin ada sebagian guru yang kada ketujuh batakun, mau nyanyiin guru ini batakun terus ya. Tapi guru nang bujur-bujur ingin anak muridnya, anak didiknya itu paham tahu, maka diberi kesempatan. Ayo yang anak batakun silakan. Supaya apa? Bisa ketahuan di mana kada pahamnya. Tapi kalau guru menawari ayo saya menang batakun, dia mana aja seberatan. Dianggap guru oh paham sudah berataan. Atau mungkin bapak ini kada denang pahamnya. Saking bingungnya hendak ditakunakan, nah nang ditakunakan. Jadi kada ada batakun akhirnya. Maka takunakan. Pelajaran apa aja jangan supan batakun. Ini kunci bagi para penuntut ilmu ya. Karena kita ini jelas jahil, kada tahu tuh jelas ya. Tradisi mungkin bahari kita disuruh mendengarkan aja, memang bujur selama memang kita paham aja. Tapi kalau ada kada paham, batakun dengan cara yang adab. Guru ulun minta ampun anak batakun. Boleh kada? Boleh. Batakun. Ya. Ini contoh Sayyidina Hasan, beliau kan masih kena anak halus benar ketika dengan Rasulullah itu. Nah sedangkan Sayyidina Hindun ini seumuran dengan Sayyidina Ali, dan tarabba, terdidik beliau ini di dalam tarbiyah pendidikan Rasulullah SAW, karena beliau ini anaknya Sayyidatuna Khadijah, jadi anak tiri Rasul. Lalu diharagu oleh Rasul, jadi melihat kayak apa Rasul itu, memperhatikan sidin. Dan seperti yang dulu lu sampaikan, yang kawan mensifatkan tubuh Rasul, bentuknya Rasul itu adalah orang-orang yang halus-halus, sahabat nang seumuran Sayyidina Ali, ketika mereka masih itu wani melihat ke wajah Rasul. Sedangkan nang tuha-tuha itu mereka haibah, kada kawa mengangkat wajah di hadapan Rasulullah SAW. Jadi betulkan aja. Tapi kalau yang lain seperti Sayyidina Ali ini kan masih halus, kemudian Sayyidina ini Hindun ibni Abi Hala ini juga halus, jadi beliau perhatikan. Makanya disebut tadi wasaf, sangat pintar menyifatkan Rasulullah SAW. Nah kemudian imbah itu pulang, Sayyidina Husain bertakun pulang kepada Abbasidin Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali pun terabba, terdidik, diasuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala al-Husain, berkata ada Sayyidina Husain radhiyallahu an, fasa'altu abi, aku menakuni abahku, an dukhulihi, yaitu tentang masuknya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu masuk apa yang diperbuat oleh Rasul ketika di dalam, ketika masuk itu. Faqala, lalu dijawab oleh Sayyidina Ali, kana, adalah beliau itu Rasul, idza awa ila manzilihi, apabila beliau kembali ke rumahnya,
Idza awa ila manzilihi, apabila kembali beliau ke rumahnya, jazza'a dukhulahu thalathata ajza'in, maka jazza'a membagi beliau masuk tadi itu thalathata ajza'in, 3 bagian. Jadi ketika berada di rumah, juz'an lillah, 1 bagian untuk beribadah kepada Allah, wa juz'an, 1 bagian lagi li ahli, untuk keluarga, wa juz'an, dan 1 bagian lagi li nafsihi, untuk diri beliau istirahat. Nah, ini tertib al-awqat, membagi waktu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mau mempelajari ininya, membagi waktu ketika sudah di rumah. Jam berapa misalnya bulik sore, dibagi 3. Sore datang istirahat, untuk diri dulu akan santai setengah, minum kopi, teh, gogodo, napa-napa nang hangat-hangat disiapkan bini, duduk santai. Banyak sudah tuntung, lalu mandi, kemudian bersiap untuk beribadah kepada Allah. Maghrib lawan isya, kalau ada pengajian duduk di musola sampai isya, atau duduk di masjid sampai isya. Karena apa? Duduk menunggu sembahyang, walaupun kada sembahyang, duduk benar aja itu dihitung telah sembahyang. Sampai sembahyang isya berjamaah, maka ditulis terus maghrib sampai isya sembahyang terus. Apalagi kalau memang sembahyang salat awabin misalnya 20 rakaat, karena terbiasa sudah tarawih 20 rakaat, rasa kada nyaman, kada tebuk, kada sembahyang 20 rakaat, sembahyang pulang maghrib isya salatul awabin 20 rakaat, maka berlipat ganda pahala. Sudah sampai isya, kemudian baca wirid, apa ada wiridan khusus misalnya baca tuntung isya, gasan keluarga pulang, bercengkrama lawan anak bini, kumpul takuni mamanya kayak apa hari ini kamu di rumah, alhamdulillah. Adakah kekurangan sesuatu? Alhamdulillah. Labihan kah? Alhamdulillah. Bawa ke sini. Anak pulang kalau ada di rumah misalnya takuni kayak apa nak hari ini sekolah, alhamdulillah baik. Rapot ulun habang berataan. Cengkrama, duduklah sama-sama ya. Luangkan waktu untuk anak, untuk istri. Sudah itu maka bagian tubuh pulang istirahat. Sudah takuni segala apa keperluan hajat ada misalnya, istirahat atau ya ada misalnya pekerjaan tambahan, itu paham aja pekerjaan tambahan itu. Ini untuk nang suami istri ya. Kalau nang kada ada bisi laki, kada ada bisi bini, kada ada bisi laki ya. Bawa belajar, pulang bawa buka kita, bawa nampak itu istirahat. Tengah malam, jika kalau kau bangun pulang untuk beribadah kepada Allah, luangkan waktu bangun, walaupun mungkin kada sampai nang pul tengah malam, mulai jam 12 sampai subuh, cukup misalnya setengah jam atau 1 jam sebelum subuh sudah bangun, sudah siap sembahyang 2 rakaat, munajat, ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin ya sedikit kada apa-apa, yang penting ada kita sudah bangun malam. Jika lo kada kawan yang mulai jam 2 misalnya jam 3 udah kawan, wah ngantuk benar. Tapi kalau nonton bola kawan aja semalam piala apa nyanyar tadi, bangun aja udah kawan. Bersiap segala macam, kacang garuda, kopi segala macam siap sudah. Nah, coba rubah kebiasaan itu untuk bangun malam. Siapakan untuk bangun malam? Kopi. Jadi sudah ada banyu panas, bangun pertama dulu mahar kopi. Semuanya sudah kopi diulah, wudu, sikat gigi, sembahyang hanya ngopi. Hilang ngantuk, sigar mata, hendak baca Al-Quran bagus, istighfar bagus, karena itu waktu-waktu yang luar biasa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, 3 bagian. Jadi untuk keluarga, untuk ibadah, dan untuk diri sendiri. Karena diri kita pun perlu istirahat. Jangan juga diporsir begadang semalaman, bedum semalaman, becatur semalaman. Isuknya anak begawi uyuh, akhirnya kada apa begawi.
Esoknya hendak berusaha keuyuhan kadang kawan. Sekali-sekali bolehlah kalau ada pengantenan misalnya ya lompat turun barang mengawasi misalnya mengontrol kalau pina ada yang berjudi padahal jangan berjudi. Hah? Atau pinanu umpati juga. Kalahkan berataan habis duitnya sumbangkan kada boleh nih tuh. Dikira kena melajari kada apa-apa ya am. Kalau pina ada yang mabuk-mabuk ingatkan. Ya, PRT berapa ikung sini ingatkan. Ya, lingkungan kita ini kan kadang-kadang ya itulah, maka saling mengingatkan. Jangan sorong terus nang menguluakan misalnya, jangan. Ya. Ingatkan, kalau sudah diingatkan ternyata kada mau, ya sudah kita pasrah kepada Allah, mohon biar Allah yang merubahnya. Kalau sudah kita pasrah kepada Allah, maka nanti Allah akan memberikan yang terbaik semuanya. Summa kemudian pulang. Setelah tadi dikisahkan ketika masuk di rumah beliau bagi 3 waktu. Summa jazza'a, lalu membagi pulang juz'ahu, bagian yang untuk diri beliau, wa bainahu, antara diri beliau, wa bainan nas, dan untuk orang-orang. Jadi kan tadi ada satu bagian yang untuk diri sidin. Nah untuk diri sidin itu pun lalu dibagi pulang gasan sidin lawan gasan orang-orang. Kalau pina ada yang datang beelang, ini bagian pulang tertentu. Apalagi Rasulullah ini kan sahabat datang kena ada nang ini, ada nang bertakun, ada nang meminta macam-macam. Nah itu ketika bagian beliau untuk diri sendiri, disitulah ada bagian orang lain pulang masuk wadah beliau. Fayaruddu bil khasati 'alal 'amati wa la yudakhiru anhum syai'an. Lalu kemudian beliau mengembalikan orang-orang nang khusus 'alal 'amati, ke atas orang-orang nang awam. Wala yudakhiru, dan kada menyimpan anhum, daripada mereka syai'an, akan sesuatu. Jadi ada orang datang bertakun masalah apa aja, selama itu memang berkaitan dengan maslahat, kada ada yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik berkaitan masalah agama, bertakun misalnya, atau berkaitan urusan dunia meminta sesuatu, diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakan seseorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta sesuatu, karena ya kada mampulah minta kepada Rasulullah. Lalu ditakuni oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ikam ada bisi apa di rumah?" Ujar orang tadi itu, "Ulun ada bisi khilsun." Apa jurang selimut. Gasan ulun guring, lawan gasan dipakai ya waktu beribadah dipakai, misalnya gasan sembahyang, lapik sembahyang. Sebuting lawan wadah banyu kayak gelas tapi ganal. 2 buting itu ulun bisi di rumah ada. Yang lain kada ada bisi. Nah, ujar Rasulullah, bawa ke sini 2 barang itu. Akhirnya dibawa. Ketika sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mengumumkan kepada sahabat-sahabat beliau, ujar Rasulullah, adakah di antara sahabat yang hendak menukari barang ini, yang mau menukari barang ini? Lalu ada sahabat menyahut, "Ya Rasulullah, ulun menukarinya seharga 1 dinar." Itu bilang ujar Rasul, adakah lagi yang meninggi pada ini, yang melebihi dari 1 dinar? Lalu ada pulang sahabat, ulun ya Rasulullah 2 dinar. Kayak apa jurang bahasa kita tuh? Lelang. Nah, di sini mungkin dalilnya orang belelang itu. Ayo. Sampai 2 dinar, lalu takuni pulang, kada ada lagi. Sudah, dijuallah dengan harga 2 dinar. Diambil duitnya di tangan Rasulullah, lalu oleh Rasul dipiau pemuda tadi, "Ini duit, ikam bawa 1 dinar, ikam tukarakan makanan gasan keluarga ikam, 1 dinar lagi ikam nukar kapak." Ke pasarlah si pemuda tadi, nukar makanan gasan keluarga, kemudian nukar kapak. Imbah itu dibawa pulang kepada Rasulullah kapak tadi. "Nih ya Rasulullah, ini kapak yang belum tukar, dan makanan sudah ulun serahkan kepada keluarga." Lalu kapak tadi diambil oleh Rasul, diulahkan oleh Rasul pingkutan gasan menabang kayu. Tangan Rasul yang diulahkan.
Ini padahal tadi meminta, tapi dilajari oleh Rasul supaya apa? Begawi. Diulahkan pingkutannya, lalu sudah tuntung ujar Rasul, nih kapak ikam pergi ke apa tempat nang banyak kayunya, ikam baktatib cari kayu bakar, dan jangan kesini ikam datang kecuali setelah 15 hari ujar Rasul. Akhirnya tulak pemuda tadi subhanallah sampai 15 hari, singkat cerita 15 hari datang membawa kayu bakar dan kemudian dijual di pasar, lalu duitnya pun dapat banyak. Nah, ini pelajaran untuk apa? Supaya sesuatu itu ada usaha, kada meminta-minta aja kepada orang lain. Dan ini dilajari oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya tadi. Jadi ada orang yang meminta, maka diberikan solusi, yaitu dengan cara begawi. Ada orang bertakun masalah agama, diberikan jawaban. Ada bertakun masalah keluarga, diberikan jawaban, dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain dan seterusnya. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan, qudwah, ikutan segala daripada umat. Makanya waktu yang seharusnya sidin istirahat pun kadang-kadang diberikan untuk orang-orang yang ketika datang meminta hajat buat mereka. Rasulullah siapkan waktu beliau. Wa kana min siratihi fi juz'il ummati, dan adalah di antara sirah beliau fi juz'il ummah, di dalam bagian umat tadi, itharu mengutamakan ahlil fadli, golongan orang-orang yang mempunyai fadl kelebihan, biiznihi dengan izin beliau. Itu apa? Di antara sirah kehidupannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ada orang datang dari golongan yang memang itu punya syaraf kemuliaan, maka itu didahulukan oleh Rasul, diutamakan. Dan karena memang orang yang punya kelebihan ini bisa membawa orang lain untuk masuk ke dalam Islam. Ketika satu pimpinan suku masuk Islam, maka sukunya seberataan umat masuk Islam. Ada di daerah mana, Papua apa? Ceritanya seorang ustadz yang berdakwah ke Papua. Dan si ustadz ini pintar, yang diajak masuk Islam, yang didakwahi masuk Islam apa? Pimpinannya langsung, kepala sukunya. Ketika kepala suku itu mau masuk Islam, ternyata apa? Rakyatnya pun umpat-umpatan juga masuk Islam seberataan. Dan kemudian dibawa mandi seberataan di sungai untuk membersihkan diri. Lalu ustaz tadi nukar sabun sing banyakan gasan memandi bubuhan Papua yang biasa pecawat benar aja ini. Subhanallah, itu terkenal disebut ustaz sabun. Mungkin cari pian di YouTube, ada kisahnya itu seorang ustaz. Nah ini ya, ini kalau kita hendak apa jurang tuh menyambat jamaah tablik. Ini jamaah tablik yang masuk ke dalam Papua itu, kada gampang masuk ke dalam pedalaman itu, pian resikonya nyawa. Bisa-bisa disumpitnya, bisa dipanahnya. Tapi itulah jar bebannya Pak, dakwah memang resiko. Kalau hendak kada beresiko, ya tunggu panggilan aja dakwah. Mahadang di kiau orang itu dakwah aja, tapi ya kalau ada berisiko nyaman pulang dakwah gitu tuh. Cuman dakwah nang memang seperti Rasulullah itu mengejar istilahnya, kadang menunggu sifatnya. Dan seperti itulah para salafun saleh, mereka berdakwah keluar. Naam, wa qasmuhu, dan membaginya ala qadri fadlihim, atas seukuran keutamaan mereka fiddin. Nang lebih alim didahulukan, nang lebih pintar, lebih bertakwa didahulukan. Begitulah Rasulullah membagi bagaimana kepada setiap orang. Jadi masing-masing sesuai dengan kadarnya. Nah, kita tahu diri kalau kita biasa-biasa saja, beelang pada orang alim, lalu kemudian kada diherani atau kada tapi diperhatikan, ya wajar, memang kita ya biasa. Lalu kemudian beliau memperhatikan orang lain yang misalnya orang alim, itulah memang cara Rasulullah seperti itu. Harus orang yang bisa kelebihan diutamakan, didahulukan. Faminhum dzul hajati, di antara mereka ada yang mempunyai hajat.
Wa minhum dzul hajatin, di antara mereka dzul hajati yang mempunyai satu hajat, satu keperluan. Wa minhum, dan di antara mereka dzul hajatin, ada yang mempunyai dua keperluan. Wa minhum, dan di antara mereka lagi dzul hawaij, yang mempunyai beberapa hajat, banyak keperluannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang satu diberikan satu, yang dua diberikan dua, yang banyak pun diberikan juga banyak, sesuai dengan hajatnya masing-masingnya. Fayatasagalu bihim wa yashghaluhum fi ma yuslihuhum wal ummah. Fayatasagalu, maka sibuk Rasul bihim dengan mereka, wa yashghaluhum, dan kemudian Rasul pun menyibukkan mereka, fi ma yuslihuhum, pada sesuatu yang saleh, yang pantas untuk mereka, wal ummati, dan untuk umat. Jadi setelah kedatangan orang tadi ada yang perlu hajat, Rasul jadi sibuk untuk mencoba mengabulkan hajat mereka. Dan setelah diberikan jawaban atau dikabulkan hajat, maka orang yang tadi itu pun jadi akhirnya menjadi sibuk dengan untuk maslahat mereka sendiri dan untuk umat, untuk yang lain. Min mas'alatihim anhu, daripada masalah, yaitu permintaan mereka, anhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi meminta sesuatu lalu Rasul berikan, dan dengan itu mereka jadi akhirnya sibuk, dan Rasul menyibukkan mereka dengan sesuatu memang yang bermanfaat, kada menyibukkan dengan sesuatu yang kada bermanfaat. Jadi diberikan kesibukan atau kegiatan yang bermanfaat sifatnya, baik itu kegiatan yang bersifat jasmani ataupun sifatnya rohani. Wa ikhbarihim, dan memberitahu mereka, billadzi yanbaghi lahum, dengan sesuatu yang sepantasnya bagi mereka itu tadi. Karena kopi sudah keluar, kita baca fatihahnya. Al-Fatihah lima syai'il qahwatil bunniyah wa man syaribaha bin niyyah min salihis sufiyah. Anna Allah yatakashsham bir rahmah wal maghfirah, wa anna Allah bi jami' alayh yuballighna kulla umniyah wa yahfazna min kulli adiyah wa yarzuqna al-hissiyah wal ma'nawiyah wa yuslih jihatana wa buldan al-islamiyah wa yuslih amal wan niyyah wal 'aqibah wad duriyah bi jahi sayyidina Muhammadin khairil bariyah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تفضل منهم. بسم الله الحمد لله. Alhamdulillah. Minum kan? Latihan minum kopi. Tegretek di hati kah? Ujar Om Bahran tegretek di hati nak minum kopi, soalnya kopinya datang. Insyaallah. Coba tadi tegretek anak kawin. Cuman greteknya salah. Gretek kopi bener aja. Itu ada di dalam hadis ya. Inna fi ayyami dahrikum nafahat. Ala fata'arradu laha. Sesungguhnya pada hari-hari kalian itu ada dahar atau nafahat, tiupan dari Allah yang mana ketika waktu itu bertiup doa mustajab. Dan ini bisa terjadi kepada siapa saja. Mungkin Ben pernah mengalami tadi seperti itu, tegak-tegak di hati asa hendak kini. Kada sampat lawas datang. Asa hendak makan nasi goreng. Kada sampat lawas ada kawan tegak-tegak datang bawa nasi goreng. Ya Allah. Coba tadi tegak-tegak asa hendak tulak haji Kada sampat lawas. Tulak haji pian. Itu subhanallah ya. Cuman kalau sudah temu tegak-tegak lalu itu merubah, luput sudah kada lagi. Ini nang kita kadang nyadari itu nang subhanallah kadang-kadang dikabulkan oleh Allah ya.
Makanya tadi greteknya kopi aja bang. Maka kada bawa deh kalau kopi anak kopi benernya kada bawa deh aja. Alhamdulillah sudah dapat kopi ya. Wa ikhbarihim, dan memberitahu mereka billadzi yang bagi lahum, dengan sesuatu yang sepantasnya buat mereka. Oh, ada aja deh, insya Allah. Ini kada tegretek datang serongan malah. Masya Allah, panitia jazahumullah khair ya. Kada apa jarang maafin taksir, kada terlihat dari panitia di sini, masya Allah. Tinggal jamaahnya aja lagi, masya Allah. Alhamdulillah. Bagi menyak ada cukup sebuting sorong sapanggal berdua. Sepanggal berdua, sebuting berdua sepanggal sorong, tapi jangan bersuap-suapan. Jangan. Makan nih, silakan, fadhol, sambil ke depan. Wa ikhbarihim, dan memberitahu mereka billadzi, dengan sesuatu yang bagi yang sepantasnya buat mereka, lahum bagi mereka, yaitu ay bil ahkamil lati taliqu bihim, yaitu hukum-hukum yang pantas buat mereka. Makanya kan jawaban Rasul kadang-kadang berbeda. Ketika ada orang datang bertakun, ayu amalin afdal ya Rasulullah. Ada orang bertakun, amalan apa, ibadah apa yang paling afdal buat ulun ya Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasul, Pak, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Mbak itu ada pulang yang bertakun, ayu amalin afdal, ibadah apa yang afdal? Gasan ya Rasulullah. Sekalinya jawabannya lain pulang, yaitu apa? Jihad fisabilillah. Ini kenapa? Karena yang datang ini memang kelemahannya berbeda-beda. Kayak dokter juga, ketika ada orang garing, obatnya pun berbeda-beda. Kadang bodrek berataan enggak ada. Ini sakit kepala bodrek, ini sakit parut bodrek, ini sakit mata bodrek. Seberataan sama. Nah, itulah dokter. Rasulullah dokter segala-galanya. Maka Rasul ketika ada orang datang, beliau berikan jawaban sesuai dengan keperluan masing-masing. Wa yaqul, dan kemudian Rasul bersabda, liyuballighash syahidu, hendaklah menyampaikan asyahid, yaitu yang hadir, minkum, di antara kalian, al-ghaiba, kepada orang yang kada hadir. Yang hadir ke pengajian, mendengarkan ilmu, mendengarkan faedah, sampaikan kena kewadah nang kada hadir. Nih, tadi di pengajian yang ini sampaikan. Rubbama, barangkali yang mendengar itu lebih memahami daripada yang hadir. Kadang-kadang seperti itu. Yang mendengar di sini hafal, tapi yang ada paham, sampaikan kepada orang lain, tanya, oh ini maksudnya gini. Jadi akhirnya paham juga seorang yang tadi mendengar itu. Nah ini mungkin di antara kita ini kan ada yang hadir anaknya aja, abahnya kededa, atau abahnya aja anaknya kededa, atau abah anak mamanya kededa, atau seberataan abah anak mama kededa berataan. Mbah siapa? Ya. Buka YouTube. Ini live kan mami kada lagi. Belum. Amun kada live datang ke langgar, atau kena sudah di-upload, buka YouTube-nya, dengarkan ulangi. Kada bapak mendengar ceramah diulang-ulang.
liyuballighash syahidu, hendaklah menyampaikan orang yang menyaksikan, minkum daripada kalian, al-ghaiba, yaitu yang kadada hadir daripada sahabat-sahabat nang lain, nang kada sempat hadir sampaikan. Jadi saling berbagi ilmu kepada yang lain. Wa qala, dan lagi bersabda, wa abliguni, dan sampaikan kepada aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hajata man la yastati'u iblaghaha, keperluan orang yang kada mampu untuk menyampaikannya. Padahal kan lawan aku, siapa nang ada perlu hajat dan inya kada kau pada aku, sampaikan kepada aku. Ini Rasulullah berkorban segala-galanya untuk umat, bukan hanya diri, harta, semuanya Rasulullah. Bahkan kalau ada nang utang, Rasulullah menanggung. Ya Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya ia, man ablaga, barang siapa yang menyampaikan sultanan kepada seorang penguasa, man ablaga sultanan, menyampaikan kepada penguasa, hajata, akan keperluan, man la yastati'u, orang yang kada mampu, iblaghaha, menyampaikannya. Ini kepada penguasa, ada diberi kemampuan bisa berkomunikasi lawan pejabat misalnya, lalu ada orang yang perlu lawan pejabat itu kada kawainya berdapat, jangankan berdapat, untuk hendak menghadap melalui birokrasi macam-macam, sorong kawa membantu, lalu sampaikan, maka apa ganjarannya, kata Rasulullah, sabbatallahu qadamaihi yaumal qiyamah, memantapkan, mengokohkan oleh Allah qadamaihi, kedua kakinya, yaumal qiyamah, kadada tergelincir di hari kiamat. Di saat orang lain mungkin terpeleset, tergugur, terabah macam-macam, inya mantap kokoh batisnya karena telah membantu menolong hajat orang tadi itu. Ini untuk para pejabat yang ada wasilah untuk sampai kepada orang yang bisa kedudukan, bantu orang-orang yang kada sanggup, orang yang kada mampu untuk bisa sampai kepada pejabat itu. Tolongi, bantui. Jangan berprinsip, jikalau kau dipersulit, kenapa dipermudah? Baliklah prinsipnya, jikalau kita kau mempermudah, kenapa dipersulit? Ya, kadang-kadang sebagian orang, ya itu tadi, kawa gampang tapi diulah ngalih, dingalih-ngalihkan, disulit-sulitakan, dengan tujuan apa? Supaya pulus. Kalau ada pulus, mulus. Ya. Ahlan wa sahlan bil habib, insyaallah. Faddal, tafaddal. Masyaallah, lawas bana kada muncul nah habibana. Menghilang dari peredaran nah. Entah saw kemana ke beliau ini, kemana-mana. Masyaallah. Alafu bi fikar, kalau berdiri ngali benar rapat nah. Insyaallah billahi alafu. Allah, alhamdulillah. Hayyakumullah. Fadhal ijlis. Al-afu bib ya. Allah. Alhamdulillah. Panjang umur beliau masih. Berawas panah kada terdapat sebelum bulan puasa, kada dicungul-cungul kemana ka beliau. Puasa juga dari peredaran mungkin ya. Alhamdulillah, kita lanjutkan sedikit lagi. La yudkaru indahu illa dzalik, tidak ada disebutkan di sisi Rasul illa dzalik, kecuali yang demikian. Yaitu yang demikian apa? Masalah keagamaan, masalah keperluan, dan masalah yang baik-baik. Kadada nang memender orang, kadada menggibah orang, kadada menyambat aib orang, kadada. Itulah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau kita kan ya ada aja tercampur kena dudukan majelis, ya tak ada aja tercampur-campur kada kawa. Inilah makanya haibahnya, wibawanya majelis Rasul itu, sampai-sampai sahabat itu kadang-kadang mengangkat kepala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa tadi? Luar biasa. Wala yaqbalu min ahadin, dan kadada menerima Rasul min ahadin, daripada seseorang, ghairahu, selain daripada yang tadi itu, urusan agama, urusan keperluan, dan urusan nang bagus baik, nang bagus-bagus, nang baik-baik, itu aja nang diterima. Kalau urusan nang kada baik, kada diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
yadkhuluna ruwadan ay tullaban wa la yaftarikuna illa an zawakin wa yakhrujuna adillatan yakni alal khair. Masuk mereka para sahabat kepada Rasul ruwadan ay tullaban, berbondong-bondong, maknanya berbondong-bondong, begelumuk untuk mengambil faedah. Jadi masuk segolongan betakun ini segala macam, dijawab oleh Rasulullah, keluar karena ganti pulang kelompok yang lain, begitu masuknya. Wala yaftarikuna, dan tidaklah mereka berpisah illa kecuali an zawakin, yaitu daripada telah zawak, mencicipi nikmatnya mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang keluar itu dalam kondisi apa jurang kecewa, kadang nyaman, semuanya nikmat betul. Nang kada umpat batakon apapun, nang kada ada hajat pun, hanya dengan sekedar melihat wajah Rasulullah itu sudah nikmat luar biasa. Makanya kan Rasul mengatakan kada ada zaman yang lebih bagus selain zaman Rasul dan sahabat hidup. Khairul qurun qarni, sebaik-baik generasi adalah generasi aku. Generasi yang Rasulullah hidup bersama sahabat, itulah generasi emas. Walaupun secara duniawi kada ada gedung bertingkat, kada ada internet, kada ada TV, kada ada telepon, kada ada, tapi dari sisi rohaniah luar biasa. Setiap hari bisa memandang kepada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita canggih, kawa melihat orang nang di Mekah berteleponan dengan apa ngarannya? Apa? Video call. Sana berpender, sini melihat, sini berpender, sana melihat, sini berpender, sana mendengarkan, situ berpender, kita mendengarkan, dua-duanya berpender, kada berdengar-dengaran artinya. Napa sama-sama berpender, napa mendengarkan? Intinya kau melihat sudah. Tapi di zaman dahulu kada ada gitu. Cuman rohaniahnya luar biasa. Ujar Rasul Pak, khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasi aku yang aku hidup bersama dengan sahabat. Lalu setelah itu generasi para sahabat yang ditinggal oleh Rasul, kemudian selanjutnya generasi tabi'in, generasi selanjutnya tabi'in, dan kita ini sudah jauh benar. Maka generasi kita ini memang ya antara bagus lawan bagus. Ya, alhamdulillah ala kulli hal masih ada sembahyang berjamaah, ada masih majelis-majelis, masih ada orang yang mengajari ilmu agama, masih ada. Alhamdulillah ini masih bagus. Karena suatu saat akan ada masanya lagi kada ada lagi peduli dengan agama sudah. Ya, mensudah angki itu pian Allah. Tunggu kiamat terjadi. Ini sudah para kiamat dan tanda-tanda hari kiamat sudah banyak. Semalam di bulan puasa ada membaca kitab Anba'ul Ghilman fi akhbari akhir zaman. Hadis kitab tipis yang ditulis oleh para pelajar di kota Makkah, tipis kitabnya tapi berita semuanya isinya tentang tanda-tanda akhir zaman. Banyak macam-macam, dan itu kemarin waktu dibaca sudah banyak yang terjadi yang disebutkan itu. Jadi kita ini sudah parapan non kiamat. Nah, nang belum kawin lah kasih, kalau pindah kiamat kada sampai kawin. Allah. Ala kulli hal kita masih ada kebaikannya, sisi positifnya masih ada majelis masih nang hadir, masya Allah, nang sembahyang berjamaah masih bagus, masih alhamdulillah. Kemudian nang menuntut ilmu masih banyak, masih ya seimbang lah, walaupun maksiat juga banyak juga hari ini ya. Ya, kita doakan nang terjatuh ke dalam maksiat mudah-mudahan kembali ditarik oleh Allah supaya bisa jadi umat yang membanggakan Nabi Muhammad seberataannya. Karena Nabi Muhammad sedih ketika ada umatnya yang melakukan maksiat, Rasul sedih melihat dia. Ya. Qala lalu wa yakhrujuna, dan keluar mereka tadi sahabat itu dari Rasul adillatan. Ai makna adillah itu menjadi ulama yang memberi petunjuk kepada orang-orang. Adillah artinya petunjuk. Maksudnya apa? Ulama yang memberi petunjuk. Ai alal khair, ke atas kebaikan. Memberi petunjuk kepada kebaikan.
Qala, lalu kemudian berkata Sayyidina Husain pulang, fasa'altuhu an makhrajihi, aku takuni pulang siapa? Sayyidina Ali, abah Sayyidina, an makhrajihi, daripada makhraj, waktu di luarnya beliau. Waktu keluar itu apa yang digawi oleh Rasulullah? Tadi kan waktu dalam rumah tadi untuk keluarga dan segala macam. Sekarang kaifa kana yasna'u, apa yang diperbuat oleh beliau fihi, di waktu keluar beliau. Qala, lalu berkata Sayyidina Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhzunu lisanahu illa fima ya'nihi, adalah Rasul ketika keluar rumah yakhzunu, menahan, lisanahu, akan lidah beliau, illa, kecuali, fima ya'nihi, pada sesuatu yang penting terhadapnya. Nang kada penting kada tapi dipenderakan. Keluar juga Rasul keluar rumah, tapi kadang nang merotet atau apa, ngolor ngidul ke orang Jawa tuh, ngolor ngidul, ngetan ngulon. Wah segitu tuh apa, pender kada karuan tampuh. Kaulo kailir menghitungi tadi ulun iseng juga mulai luar sampai ke langgar menghitungi kendaraan yang bersusun di pinggir jalan berapa tadi ya. Apa ngelewat tak halang-halang ada berapa kendaraan, penasaran hitungi ya, 1 2 3, mulai masuk sampai ke dalam berapa tadi. Tadi 4 juga kami hitungnya dah. Iseng ini kan apa ya istilahnya, sebenarnya kada perlu, cuman tang ada geretek hati hitungi bang gitu. Mungkin 15 16 ada mungkin dari itu. Banyak panah masalah jurung sakatnya ada acara tadi kada tahu dia tuh pinanya. Jadi banyak, biasanya kada sebanyak itu. Makanya tadi mul iseng menghitung kenapa pinah banyak panar kada biasanya. Sekalinya mungkin ada acara wallahu alam ya. Ala kuliah itu kan apa jurang tuh sebenarnya kada perlu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagusnya Islam seorang Pak meninggalkan sesuatu yang kada penting. Nah kita ini kan kadang-kadang yang kada penting itu nang digawi, nang penting malah tertinggal. Menghitungi orang lewat, napa untungnya? Orang ke masjidan dihitungi kada penting ya, maka pian bisa sendiri pertimbangkan kira-kira ini penting kada, kada penting tinggalkan, kada diperlukan, apalagi kada berkaitan dengan maslahat agama ya kada usah. Itu bisa membijaksanai masing-masingnya. Wa yu'allifuhum, dan kemudian apa, melembutkan hati mereka, ulfah itu melembutkan, wala yunaffiruhum, dan kadada maulah mereka buka kadada. Ini dakwah. Dalam berdakwah kita mengajak orang untuk supaya semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada beribadah kepada Allah. Kadang maulah jauh kepada Allah beribadah itu, dakwah itu. Ya. Kayak orang yang ketujuh bid'ah-bid'ahkan itu kan maulah orang tok berjauh dari agama. Orang nih sudah rajin ke masjid, tersalah kada cocok sedikit gawiannya pada bid'ah deh nih. Sarik orang nang ke masjid. Aku nih ke masjid sudah asalnya kada jadi ke masjidnya. Lalu aku ke masjid hari ini beribadah sampai di masjid bid'ah-bid'ahkan keluarnya dari masjid. Gara-gara apa? Bid'ah. Orang salaman betul sembahyang bid'ah. Salaman bid'ah. Tapi muka HP bang bid'ah kada betul sembahyang. Betul sembahyang balum bewirit sudah muka HP. Itu kada bid'ah aja. Kenapa? Karena kada berkaitan dengan agama. Allahum. Artinya apa? Dakwah itu untuk mengajak kepada Allah, kada menjauhkan dari Allah. Jikalau orang itu keras, ya kita lembuti supaya ayo langgar yuk ke masjid yuk. Dilanggar ada pengajian, ayo pelanggaran yuk. Enak kita mendapat kopi, wadai kena. Dan yang lebih penting kena dapat doa ikan. Didoakan telok haji. Asal kopi haji dulu. Kopi haji di kiau Pak Haji kan insyaallah jadi doa Pak Haji kemana? Alhamdulillah ada ngiau Pak Haji, mudah-mudahan kabul.
wala yunaffiruhum dan kadang maulah mereka berjauh, wa yukrimu karima dan memuliakan karim orang yang mulia, kulla qaumin setiap segolongan orang mulia ya dimuliakan ya, sebab kalau orang mulia kada dihormati ini kena repot ya. Wa yuwallihi dan kemudian menjadikannya hakim alaihim ke atas mereka, orang yang terhormat tadi di kaumnya dijadikan sebagai hakim karena inya muhtaram orang terhormat dan kalamnya omongannya didengar. Wa yahtarun nas dan kemudian mengingatkan orang-orang, wa yahtarisu minhum dan kemudian berlindung Rasul minhum daripada mereka, itu yang cagar membawa kepada kada baik ya. Min ghairi an yatwiya an ahadi minhum bisrahu wala khuluquhu, tanpa ada yatwiya. Apa jurang tuh yatwiya? Itu melipat an ahadin daripada seseorang, minhum daripada mereka, bisrahu akan ceria wajahnya itu. Jadi bisron itu wajah nang berseri-seri, wajah nang nyaman dilihat, kada sampai menjadi orang itu bukah, kada maulah orang jadi berjauhan. Wala khuluquhu dan juga perangai beliau, wa yatafakkadu ashabahu dan kemudian beliau menakuni. Tafakkad artinya Pak mencari-cari, kalau ada nang kadada mana nih. Misalnya di sini siapa nang lawas kadada, Habib kita lawas kadada, cari ke mana Habib. Semalam anak-anak bertakon dicari-cari bebe, tapi dalam hati juga mencari mana. Kan biasa ada di higa, tahu-tahu lawas benar, la khabar wala athar wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'u. Ini khutbah Jumat. Ya. Siapa nang kereda sebelah sini? Alhamdulillah lengkap aja Abah Suni ada. Ampahran semalam kereda. Ya. Sini lengkap aja juga, alhamdulillah. Kalau pas lagi kereda cari ke mana? Mungkin garing dielangi. Kalau lagi ada perlu, apa yang perlu bisa bantu, dibantu. Itu Rasulullah mengajarkan. Nah, kita berusaha mempraktekkan itu. Jikalau kita kawa menuruti sempurna seperti Rasul, alhamdulillah. Kalau kada paling kada benar sedikit. Apa? Di dalam Zubat, fa'mal walau bil usri takhruj binuril ilmi minaz zulumati. Amalkan sesuatu yang kita dapat sekalipun cuma 1/10-nya aja. Sebagaimana kita mengeluarkan zakat, kada seberataan karena dikeluarkan cuma 2,5% aja, maka itu takhruj binuril ilmi minaz zulumati, maka keluar kita daripada kegelapan dengan cahaya ilmu yang kita dapat dengan mengamalkan tadi itu. Wa yas'alun nas amma finnas dan menakuni orang-orang apa-apa yang terjadi di orang-orang. Napa yang terjadi nih pina rame, bukan berarti mencari-cari aib kada, tapi untuk kalau kau bisa membantu dibantu. Kenapa ini terjadi pina ribut pina rame? Napa ini? Oh ini ada berdauran. Bang apa kau kan kita bantu? Nya kada kawa ya setidaknya mendoakan. Itu maksud wa yas'alun nas amma finnas, menakuni orang-orang apa-apa yang terjadi pada orang-orang. Wa yuhassinul hasana dan membaguskan yang bagus, wa yuqawwihi dan menguatkannya. Jikalau sesuatu yang baik maka beliau padakan itu bagus dan kemudian memotivasi, menyemangati, menguatkan. Wa yukabbihul qabiha dan kemudian memburukkan yang kada bagus. Kalau memang itu kada bagus, padahkan kada bagus. Dijelaskan itu memang kada bagus. Wa yuwahi dan kemudian melemahkannya. Jangan sampai menggawinya gitu. Mu'tadul amri dan kemudian sedang dalam perintah, ghairu mukhtalifin tidak berbeda-beda. Wala yaqulu makhafatan dan tidaklah takut, wala yaqulu dan tidaklah lalai, makhafata karena takutan, an yaqulu. Jadi kada pernah lalai Rasul, maksudnya apa? Daripada mengingatkan kepada orang-orang, makhafata takutan,
ayyakulu, mereka itu lalai. Jadi selalu diingatkan. Makanya nasihat itu kan memang kalau cukup sekali, harus diulang-ulang. Karena nang dinasihati bisa ada keingatan. Kalau seandainya cukup sekali nasihat, kalau usah khutbah Jumat lagi, sudah sekali aja cukup. Tapi perlu terus seminggu sekali diingatkan ittaqullah, dan selalu yang namanya rukun khutbah harus ada ittaqullah, takwalah kepada Allah. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab ittaqullah ya, fima amar wantahu amma jazar. Itu rukun daripada khutbah. Setiap minggu, setiap Jumat kita diingatkan, seminggu sekali diingatkan supaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nang diingatkan teguring ittaqullah, guring. La yakfulu makhafatan ayyakfulu, mereka itu lalai, au yamilu, atau condong ke lain. Mail itu artinya miring kepada nang tadi dinasihati, keluar daripada nang dinasihati, itu yamil. Likulli halin indahu atadun ay syai'un mu'addun wa muhayya. Likulli hal, setiap keadaan indahu, di sisi beliau Rasul, atadun ay syai'un mu'ad wa muhayya. Makna atad, sesuatu yang telah disiapkan atau telah direncanakan. La yuqassiru anil haqqi wa la yujawizu, dan kadalah yuqassir, kadalah teledor, tidaklah Rasul teledor, anil haq, daripada kebenaran, wa la yujawizuhu, dan kadadah melampauinya, kadadah melebihi. Alladzi yalunahu minan nas khiyaruhum, dan adalah orang yang yalunahu, dekat dengan Rasul, minan nas, daripada orang-orang, khiyaruhum, yang paling baiknya mereka, afdaluhum. Nah di sini juga kata ulama, istimbat hukumnya itu kalau orang sembahyang, hendaklah yang di belakang imam itu orang yang paham untuk menggantikan imam kalau seandainya terjadi batal. Kenapa? Falyaluni liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Hendaklah ada di belakang aku atau setelah aku, kata Rasul, ulul ahlam, orang yang sudah dewasa dan yang paham. Ini untuk urusan sembahyang seperti itu. Jadi yang di belakang imam itu diutamakan yang paham. Kalau seandainya imam batal, inya kau menggantikan. Amun kena anak di belakang imam batal lagi apa? Bukahnya di pondok, pernah kalau cerita di pondok dulu ada salah satu habaib majzub di Allah yarham, meninggal sudah pulang ke rahmatullah. Beliau majzub, ya majzub ini kan artinya kadang kau diumpati lah. Datang ke pondok kena kita minta doa, doakan beb, sugih, doanya sugih, ini bahasa Jawa sini, sugih, pokoknya sugih, berataan gitu aja sugih. Suatu hari pas anak sembahyang asar, Sidin kan duduk berdahulu di muka di sop pertama duduk. Nah kita anak sembahyang asar, ada kakawana menyuruh Sidin jadi imam, majulah Sidin jadi imam. Waktu pertama takbiratul ihram, rakaat pertama itu makmum masih sedikit, paling sosop dua sop. Pas rakaat kedua, rupanya waktu ruku Sidin paling melihat Sidin banyak orangnya di belakang memperhatikan, karena kan pondok banyak. Harus ditinggalkan Sidin buka. Timbul makmumnya bingung dengan di belakang. Ini sembahyang asar, ulun ingat kejadian itu, ulun umpat soalnya sembahyang. Bingung makmum di belakang, apa banyak banget Sidin di belakang, tinggalkan Sidin buka. Ini orang ini kenapa dijadikan imam? Karena lain. Majuzub itu kan sudah orang ditarik akalnya sebagian. Katakan
Itu cukup mintai doa aja orang-orang gitu. Tinggal akan buka ya masing-masing yang melanjutkan karena di belakang ya mungkin kada paham waktu itu masih lah kayak apa jadi khalifah itu kan kau aja sebenarnya maju menggantikan cuman kada paham akhirnya masing-masing sembahyang ya. Itu terjadi nang ulun umpat juga termasuk di dalam waktu itu sembahyang asar di pondok kejadiannya. Alladzina yalunahu minan nas khiyaruhum afdaluhum indahu, paling afdalnya mereka indahu di sisi Rasul, a'ammuhum paling banyaknya mereka nasihatan wa a'zamuhum dan paling agungnya mereka indahu di sisi Rasul, manzilatan kedudukan, ahsanuhum paling bagusnya mereka, muasatan wa muazaratan paling bagusnya mereka muasah yaitu apa? Membela, pembelaan, wa muazaratan dan pertolongan. Orang yang ketujuh membela, ketujuh membantu, dan orang yang ketujuh menolong, itulah yang paling mulia, paling bagus kedudukan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya qala fasa'altuhu an majlisihi wallahu a'lam bissawab. Masih satu macam lagi memang tentang duduknya Rasul dengan siapa dan wayapa. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan kita kawa mengumpati apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulan wa fi'lan wa zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ini ada permohonan permintaan untuk membaca doa salamat untuk untuk Hamidah binti Syarqawi yang mana apa sudah parak hendak melahirkannya. Jadi kita dimintakan doa kepada kita untuk supaya kelahirannya dipermudah oleh Allah, dilancarkan untuk bisa lahirnya dalam keadaan selamat segala-galanya. Dan kita mintakan Fatihah kepada Habib. Ngarannya Hamidah binti Syarqawi supaya selamat melahirkannya berbeda. Ada mic mana? Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nas'aluka sihhatan fid taqwa wa al-'umra bi husni 'amal wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan bi ta'ab wa mashaddadan rahmin. Allahumma حنا ولدت مريم ومريم ولدت عيسى أخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنا ولدت مريم ومريم ولدت عيسى أخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود. حنا ولدت مريم ومريم ولدت عيسى أخرج أيها المولود بقدرة الملك المعبود برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.